Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada penonton. Kami di sini dari kelompok Greedy Fox, tugas 1 strategi algoritma, yaitu bot untuk permainan Galaxio menggunakan implementasi algoritma Greedy. Perkenalkan, saya Raja Laksanayoni, NIM 135211087. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Amri, NIM 135211066. Perkenalkan, nama saya Akmal Mahardika Nurahi Pratama, NIM 135211070. Oke, di sini kita diberikan sebuah tugas, yaitu dari deskripsinya, game Battle Royale, yaitu Galaxio, dan game ini bisa diinstal dari sini. Nah, terus di clone, lalu akan dapat hasil seperti ini. Nanti, nah, setelah itu kita setelah ini kita perlu menginstal yaitu Java, karena pada tugas kali ini kita diminta untuk mengimplementasikannya dengan bahasa pemrograman Java. Terus kita IntelliJ IDEA disarankan, Node.js, Netcore, dan yang paling penting adalah Maven. Lalu ya, oke. Ini deskripsi tugas besarnya. Lalu setelah itu ada tambahan dari setup setelah dari clone dari GitHub, yaitu pertama effect. Ini tidak wajib ya. Terus pada game object, yaitu menambahkan atribut-atribut yang diperlukan, yaitu yang ada pada sini: ID, size, speed, current heading, position, game object type, effect, torpedo, dan lain-lain. Terus pada game state tidak diperlukan apa ya? Sudah. Oke. Lalu kami mengimplementasikan algoritma greedy pada bot kali ini menggunakan greedy by distance, yaitu mencari jarak-jarak minimum pada tiap objek dan pemain. Objek-objek tersebut diurutkan pada senara ini terurut menjauh. Jadi kita akan memproses objek-objek yang paling dekat. Yang pertama itu ini objek sebagai ancaman, player yang merupakan lawan yang ancaman, terus makanan terdekat ini superfood, terus mangsa, terus torpedo. Ini sebagai konstruktor, lalu ya. Nah, jadi untuk mengoptimalisasi, jadi kita menggunakan threshold agar greedy yang kita implementasikan lebih optimal. Karena dengan adanya threshold, kita bisa mengolah datanya sedemikian rupa untuk menghasilkan hasil yang mungkin optimal pada saat itu. Oke, lalu di sini kita iterasikan pada setiap objek. Di sini mengiterasikan food object, terus thread object yaitu gas cloud, terus asteroid field dan wormhole. Di sini player sebagai ancaman dan juga prey, terus enemy torpedo. Terus kita cek pula apakah border sudah dekat, sudah termasuk dalam threshold yang dekat pada saat kita pada tempat posisi kita pada saat itu. Terus ini fungsi untuk mengkoleksi data-data yang tadi telah kita sebutkan. Lalu akan dilanjutkan oleh Fadil. Oke, selanjutnya untuk
state defense. Jadi di sini akan diimplementasikan dalam bentuk defense mode Java. Jadi pada kelas defense mode ini mengatur semua implementasi bagaimana agar aksi yang dikirimkan merupakan aksi bertahan. Jadi dia menyimpan beberapa data yang bisa dipas dari data.java tadi. Terus ada juga beberapa atribut lainnya. Oke, di sini pertama ada konstruktor untuk passing data, sehingga menjadi anggota dari kelas. Lalu di sini ada get player action defend. Jadi di sini nanti untuk ngecek player action yang akan dilakukan setelah keluar dari kelas. Selanjutnya ada get backward object seperti yang sudah dibahas pada saat bertahan. Kita itu bisa memilih untuk kabur. Tapi kabur itu ada beberapa objek ancaman. Nah, kita menggunakan get bobot objek ini untuk memperoleh bobot objek tergantung tipe-tipe objek. Di sini kita menempatkan cast cloud paling tinggi, lalu disusul oleh player, wormhole, dan terakhir asteroid field, karena berdasarkan prioritas tingkat bahaya. Selanjutnya di sini ada count escape heading. Ini untuk menghitung berapa heading yang dibutuhkan saat melakukan aksi bertahan. Di sini kita menerapkan ada algoritma yang cukup menarik, yaitu menggunakan resultan dan pembobotan bertingkat. Jadi pada saat pembobotan, kita pertama kali membobotkan berdasarkan distance. Jadi nanti akan diambil faktor terbesar dari jarak, bakalan dibagi untuk setiap nilai pada list. Dan sama get bobot objek yang sudah kita implementasikan di atas tadi. Hasil akhirnya akan dikirim sebagai real escape atau escape heading. Nah, selanjutnya ada resolving thread. Ini kurang lebih untuk fungsi utama dalam menjalankan aksi bertahan. Jadi di sini dilakukan pemrosesan dengan pertama kali kita memprioritaskan ancaman dari torpedo salvo dan juga kasus saat shield-nya sudah menyala. Jadi kita di sini terlebih dahulu menyalakan shield jika belum ada, atau jika sudah ada, kita akan menembak musuh dengan torpedo salvo apabila memenuhi persyaratan penembakan yang optimal. Namun jika tidak, di sini kita bisa lihat kita memilih untuk lari dan melakukan count escape heading seperti yang sudah dijelaskan di atas. Nah, di sini ada kasus sandwich, artinya secara teori resultan yang dihasilkan itu 0 atau tidak terjadi perubahan apa-apa. Maka di sini dilakukan alternatif lain menggunakan statistic.heading avoid thread. Ini kurang lebih fungsi yang menentukan agar headingnya bergerak 90 derajat dari posisinya sekarang. Terus yang terakhir itu untuk mengirim action dan heading jika tidak dilakukan penembakan torpedo salvo ataupun aksi shield lainnya. Kurang lebih ini untuk defense mode. Selanjutnya ada farming mode, akan dijelaskan oleh Ahmad. Baik, untuk farming mode, yang pertama kita punya atribut yaitu afterburner yang berisi apakah ini akan menggunakan afterburner atau tidak. Lalu ada data, game data food. Jadi ini untuk mengambil data baik superfood atau food regular. Lalu ada GF bot-nya, yaitu bot kita. Lalu ada GF action untuk sebagai aksi yang akan dikirimkan. Nah, lalu ada konstruktor, ada copy konstruktor seperti OOP pada umumnya. Dan untuk metodenya kita ada set superfood, setter. Ya, ada setter untuk superfoodnya afterburner ini. Karena kita memperkirakan untuk kita pakai afterburner itu ada ukurannya. Lalu is burner needed ini digunakan untuk membandingkan apakah jarak regular food itu lebih jauh daripada superfood. Jadi kita pertama memprioritaskan distance yang sudah diatur oleh data, lalu memprioritaskan superfood yang akan diatur di farming mode ini. Nah, resolve farming di sini akan mengarahkan lebih tepatnya ada di GF action set heading statistic get heading. Jika is burner needed ini true, maka dia akan
menuju superflood, sementara jika dia false akan menuju regular flood. Karena sudah diurut di data, jadi hanya perlu mengambil indeks K0-nya. Selanjutnya ada attack mode. Untuk attack mode ini ada beberapa atribut yang dipakai. Yang pertama ada data attack, yaitu untuk data-data baik enemy ataupun untuk data-data prey, yaitu mangsa. Lalu ada game object Keyfox, yaitu buat kita. Lalu player action yang akan dikirimkan, dan game object lagi untuk prey. Lalu game state. Dan yang terakhir ada final untuk jarak terdekat teleport. Nah, seperti pada OOP pada umumnya, ada constructor, ada copy constructor, dan ada setter. Lalu ini ada beberapa metode untuk mensimplifikasi action yang akan dikirimkan. Dan metode utama pada attack mode ini yaitu resolve attack. Yang pertama di sini ada choose prey. Choose prey di sini dia memilih mangsa, apakah perlu memilih mangsa yang dekat dengan kita, greedy by distance, atau yang dekat dengan teleport yang telah kita tembakkan. Lalu di sini ada go sebagai default dari action attack ini. Lalu ada set heading untuk men-set bot dengan prey yang kita pilih tadi. Nah, untuk sisanya di sini kita memilih apakah dia bisa menembakkan torpedo untuk mangsa, apakah di sini bisa menggunakan teleport jika misalkan dia jauh dari playernya, dan ya di sini teleport untuk menangani beberapa kasus, misal ada teleportnya belum siap atau misalkan teleportnya akan ditembakkan, maka harus di set prep teleport dan set player teleportnya. Lalu apabila si teleportnya itu menjauh daripada border yang telah ditetapkan dalam game. Ya, untuk teleport ini untuk add case-nya. Oke, Selanjutnya setelah itu akan dilakukan decision making gitu, berdasarkan greedy yang udah diimplementasiin tadi. Nah, karena by distance kan, terus kita juga ngeprioritasin untuk state apa ini yang perlu dilakuin. Kalau misalkan yang paling dekat adalah objek-objek yang merupakan ancaman, kita berusaha untuk menghindar terlebih dahulu. Itu kalau misalkan tidak ada objek yang merupakan ancaman, kita akan melakukan attack atau serangan kepada mangsa-mangsa yang mungkin bisa kita serang. Terus kita juga ada state farming, itu misalkan tidak termasuk ke state defense ataupun attack. Jadi misalkan nggak ada di daerah yang dekat dengan kita, itu nggak ada lawan ataupun nggak ada objek yang mengancam ataupun nggak ada mangsa, jadi kita bakalan farming. Jadi sekian untuk pembahasannya, akan dilakukan untuk mendemokan programnya. Kemudian nah, di sini tadi menggunakan Maven untuk membuild jar pada Java program. Setelah itu oke. Jadi setelah demo kali ini kami mencukupkan. Terima kasih telah nonton. Ya, sekian dari kami.